Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Janadi Rizky Ramadan, mahasiswa dari Universitas Medika Suherman, Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi semester 3. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan pada teman-teman semua tentang penyakit demam berdarah. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya teman-teman mengetahui tentang penyakit dan pencegahan demam berdarah. Mohon disimak baik-baik ya, karena di akhir di akhir materi nanti akan ada evaluasi berupa pertanyaan. Baik, baik langsung saja kita masuk ke materinya. A. Pengertian demam berdarah. Demam berdarah dengue atau adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, tetapi faktor utama ialah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti betina biasanya akan terinfeksi virus dengue saat menghisap darah dari penderita yang berada dalam fase demam atau pandemi akut penyakit. Setelah masa inkubasi ekstrinsik selama 8-10 hari, kelenjar air liur nyamuk menjadi terinfeksi dan virus disebarkan ketika nyamuk yang infektif menggigit dan menginjeksikan air liur ke luka gigitan pada orang lain. Setelah masa inkubasi pada tubuh manusia selama 3-14 hari, rata-rata 4-6 hari, seringkali terjadi awitan mendadak penyakit ini, yang ditandai dengan demam, sakit kepala, mialgia, hilang nafsu makan, dan berbagai tanda serta gejala non-spesifik lain termasuk mual, muntah, dan ruam kulit. Viremia biasanya ada pada saat atau tepat sebelum awitan gejala dan akan berlangsung selama rata-rata 5 hari setelah awitan penyakit. Ini merupakan masa yang sangat kritis karena pasien berada pada tahap yang paling infektif untuk nyamuk vektor ini dan akan berkontribusi dalam mempertahankan siklus penularan jika pasien tidak dilindungi dari gigitan nyamuk. Demam berdarah dengue adalah penyakit virus yang tersebar luas di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Penderitanya terutama adalah anak-anak berusia di bawah 15 tahun, tetapi sekarang banyak juga orang dewasa terserang penyakit ini. Sumber penularan utama adalah manusia dan primata, sedang penularannya adalah nyamuk Aedes. Demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue dari famili Clavipidae dan genus Clavivirus. Virus ini mempunyai 4 serotip atau variasi yang dikenal dengan DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Keempat serotip ini menimbulkan gejala yang berbeda-beda jika menyerang manusia. Serotip yang menyebabkan infeksi paling berat yaitu di Indonesia yaitu DEN3. Demam berdarah dengue tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia. Virus dengue sebagai penyebab demam berdarah hanya dapat dikeluarkan melalui nyamuk. Oleh karena itu, penyakitnya termasuk dalam kelompok arthropod-borne disease. Virus dengue berukuran 35-45 Nm. Virus ini dapat terus tumbuh dan berkembang dalam tubuh manusia dan nyamuk. Nyamuk betina menyimpan virus tersebut pada telurnya. Nyamuk jantan akan menyimpan virus pada nyamuk betina saat melakukan kontak seksual. B. Penyebab demam berdarah. Penderita demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan dengan perantaraan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopicus. Nyamuk ini berkeliaran di mana-mana secara bebas dan gigih untuk mencari mangsanya demi kelangsungan hidupnya. Biasanya nyamuk Aedes yang menggigit tubuh manusia adalah nyamuk betina, sedangkan nyamuk jantannya suka dengan aroma yang manis pada tumbuh-tumbuhan. Virus dengue termasuk genus Clavivirus dan mempunyai 4 jenis serotip yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Infeksi oleh salah satu serotip akan menimbulkan antibodi terhadap serotip lain yang bersangkutan. Sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotip lain sangat kurang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotip lain tersebut. Nyamuk Aedes ini menggigit atau menghisap darah secara berganti-ganti sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama banyak penderita yang terinfeksi virus dengue. Nyamuk Aedes berkembang biak di tempat-tempat yang bersih dan sejuk seperti di bak mandi, tempayan, vas bunga yang ada airnya, tempat minuman burung, dan di barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Penyakit virus berat yang ditularkan oleh nyamuk endemik di banyak negara di Asia Tenggara dan Selatan, Pasifik, dan Amerika Latin ditandai dengan meningkatnya permeabilitas pembuluh darah, hipovolemia, dan gangguan mekanisme penggumpalan darah. Hal ini terutama menyerang anak-anak tetapi juga menyerang orang dewasa. Saya gejala demam berdarah. Demam dengue ditandai oleh gejala-gejala klinik berupa demam, nyeri pada seluruh tubuh, ruam, pendarahan, dan renjatan atau shock. Gejala-gejala tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu demam tinggi. Demam yang terjadi pada infeksi virus dengue timbulnya mendadak, tinggi, dapat mencapai 39-40 derajat Celcius, dan dapat disertai dengan menggigil. Demam hanya berlangsung untuk 5-7 hari. Pada saat demamnya berakhir, seringkali turunnya suhu badan secara tiba-tiba atau lisis, disertai dengan berkeringat banyak, di mana anak tampak agak loyo. Demam ini dikenal juga dengan istilah demam bipasik, yaitu demam yang berlangsung selama beberapa hari, sempat turun di tengahnya menjadi normal, kemudian naik lagi dan baru turun lagi saat penderita sembuh.
Demam secara mendadak disertai gejala klinis yang tidak spesifik seperti gangguan makan, lemas, nyeri pada tulang, sendi, punggung, dan kepala. 2. Nyeri seluruh tubuh. Dengan timbulnya gejala panas pada penderita infeksi virus dengue, maka disusul dengan timbulnya keluhan nyeri pada seluruh tubuh. Pada umumnya yang dikeluhkan berupa nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri ulu hati, dan nyeri pada bola mata yang timbul dalam kalangan masyarakat awam disebut istilah flu tulang. 3. Ruam. Ruam yang terdiri pada infeksi virus dengue dapat timbul pada saat awal panas yang berupa flushing, yaitu berupa kemerahan pada air muka, leher, dan dada. Ruam juga dapat timbul pada hari keempat sakit berupa bercak-bercak merah kecil seperti bercak pada penyakit campak. 4. Perdarahan. Infeksi virus dengue terutama pada bentuk klinis demam berdarah dengue selalu disertai dengan tanda perdarahan. Tanda perdarahan tidak selalu didapat secara spontan oleh penderita, bahkan pada sebagian besar penderita muncul setelah dilakukan tes tourniquet. Uji tourniquet positif sebagai tanda perdarahan ringan dapat dinilai sebagai presumptif tes atau dugaan keras oleh karena uji tourniquet positif pada hari pertama, demam terdapat pada sebagian besar penderita demam berdarah dengue. Namun uji tourniquet positif dapat juga dijumpai pada penyakit virus lain seperti campak, demam, demam, chikungunya, infeksi bakteri, tifus abdominalis, dan lain-lain. 5. Renjatan. Renjatan disebabkan karena perdarahan atau kebocoran plasma ke daerah ekstravaskuler melalui kapiler darah yang rusak. Tanda-tanda renjatan adalah yang pertama kulit terasa dingin dan lembab terutama pada ujung hidung, jari, dan kaki. 2. Penderita menjadi gelisah. 3. Sianosis di sekitar mulut, nyeri cepat lemah, kecil sampai tak teraba, tekanan nadi menurun menjadi 20 mm Hg atau kurang, tekanan darah menurun, tekanan sistolik menurun hingga 80 mm Hg atau kurang. Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. A. Telur. Telur nyamuk ini berbentuk elips atau oval memanjang, warnanya hitam dengan ukuran 0,5 sampai 0,8 mm. Permukaannya poligonal, tidak memiliki alat pelampung, dan cangkoknya mengandung sitin. Karakteristik telur Aedes adalah berbentuk bulat pancung yang mula-mula berwarna putih kemudian berubah menjadi hitam. Nyamuk Aedes aegypti Nyamuk Aedes aegypti Nyamuk Aedes aegypti meletakkan telur di atas permukaannya untuk memudahkannya menyebar dan berkembang biak menjadi larva di dalam media air. Larva atau jentik. Telur menetas menjadi larva atau sering disebut dengan jentik. Larva nyamuk semuanya hidup di air yang stadiumnya terdiri atas 4 instar. Keempat instar itu dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari sampai 2 minggu tergantung keadaan lingkungan seperti suhu, air, dan persediaan makanan. Larva nyamuk ini tubuhnya langsing dan bergerak sangat lincah. Waktu istirahat membentuk sudut hampir tegak lurus dengan bidang permukaan air dan juga memiliki kepala yang cukup besar serta dada dan bagian perut yang cukup jelas. Dalam kondisi optimal, waktu yang dibutuhkan dari telur menetas hingga menjadi nyamuk dewasa adalah 7 hari, termasuk 2 hari dalam masa pupa. Pada suhu rendah dibutuhkan waktu beberapa minggu. Ada 4 tingkat instar jentik sesuai dengan pertumbuhan larva Aedes aegypti tersebut, yaitu yang pertama tingkat 1 berukuran paling kecil yaitu 1 sampai 2 mm, tingkat 2 2,5 sampai 3,8 mm, tingkat 3 lebih besar sedikit dari larva tingkat 2, dan tingkat 4 berukuran paling besar 5 mm. Pupa juga membutuhkan lingkungan akuatik atau air. Setelah mengalami pergantian kulit keempat, maka akan terjadi pupasi. Pupa berbentuk agak pendek, tidak makan, tetapi tetap aktif bergerak dalam air, terutama bila diganggu. Bila perkembangan pupa sudah sempurna, yaitu sesudah 2 atau 3 hari, maka kulit pupa pecah dan nyamuk dewasa keluar dan terbang. D. Dewasa. Nyamuk dewasa yang keluar dari pupa berhenti sejenak di atas permukaan air untuk mengeringkan tubuhnya, terutama sayap-sayapnya. Setelah itu nyamuk akan terbang untuk mencari makan. Dalam keadaan istirahat, nyamuk Aedes aegypti hinggap dalam keadaan sejajar dengan permukaan. Orang awam mudah mengenali nyamuk tersebut dengan ciri-ciri umum sebagai berikut. Badan kecil, berwarna hitam dengan bintik-bintik putih. 2. Menghisap darah pada siang hari antara jam 8 sampai jam 12 siang. Senang hingga pada pakaian menggantung. 4. Bersarang dan bertelur di genangan air jernih di dalam dan sekitar rumah. Cara penularan penyakit demam berdarah. Penyakit ini ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti
Ada beberapa spesies Aedes aegypti, Aedes albopicus, Aedes polynesiensis, dan Aedes crutellaris yang dapat berlaku sebagai vektor. Nyamuk Aedes dapat menularkan virus dengue pada manusia baik secara langsung, yaitu setelah menggigit orang yang sedang dalam fase viremia, maupun secara tidak langsung setelah melewati masa inkubasi dalam tubuhnya selama 8-10 hari extrinsic incubation period. Masa inkubasi dalam tubuh manusia atau intrinsic incubation period antara 4-6 hari. Manusia infektif hanya pada saat viremia saja 5-7 hari, tetapi nyamuk dapat infektif selama hidupnya. Seseorang yang menderita demam berdarah dalam darahnya mengandung virus dengue. Penderita tersebut apabila digigit oleh nyamuk Aedes, maka virus dalam darah penderita tadi ikut terisap masuk ke lambung nyamuk dan virus akan memperbanyak diri dalam tubuh nyamuk dan tersebar di berbagai jaringan tubuh termasuk dalam kelenjar air liur nyamuk. Nyamuk siap untuk menularkan kepada orang atau anak lain 3-10 hari setelah menggigit atau mengisap darah penderita. Penularan penyakit terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit atau menusuk, alat tusuknya yang disebut proboscis akan mencari kapiler darah. Setelah diperoleh, maka dikeluarkan air liur yang mengenjat anti pembekuan darah atau antikoagulan agar darah mudah diisap melalui saluran proboscis yang sangat sempit. Bersama liurnya inilah terus dipindahkan kepada orang lain. Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian demam berdarah. Yang pertama itu faktor lingkungan. Lingkungan fisik itu seperti ketinggian tempat, dan curah hujan, kelembaban, suhu, ruang gelap, pemasangan kawat basah, ventilasi, dan tempat penampungan air atau TPA. Lingkungan biologi yang mempengaruhi penularan DBD terutama adalah banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi pencahayaan dan kelembaban di dalam rumah merupakan tempat yang disenangi oleh nyamuk untuk istirahat. Nah, ketinggian tempat variasi dari suatu ketinggian berpengaruh terhadap kepadatan nyamuk Aedes aegypti. Di Indonesia, Aedes aegypti dapat hidup pada ketinggian kurang dari 1.000 meter di atas permukaan air laut. Tidak ditemukan nyamuk Aedes albopicus karena ketinggian tersebut suhu terlalu rendah sehingga tidak memungkinkan bagi kehidupan nyamuk. B. Curah hujan. Hujan akan menambah genangan air sebagai tempat perindukan dan menambah kelembaban udara. Temperatur dan kelembaban selama musim hujan sangat kondusif untuk kelangsungan hidup nyamuk. C. Ruang gelap. Nyamuk Aedes aegypti bersifat diurnal atau aktif di pagi hari hingga siang hari. Nyamuk biasanya beristirahat pada benda-benda yang menggantung dalam rumah seperti gorden, kelambu, dan pakaian di ruang yang gelap. D. Kelembaban udara. Umur nyamuk dipengaruhi oleh kelembaban udara. Kelembaban udara yang rendah akan memperpendek umur nyamuk. Secara umum, penilaian kelembaban dalam rumah dengan menggunakan hygrometer. Menurut indikator pengawasan perumahan, kelembaban udara yang memenuhi syarat kesehatan dalam rumah adalah 40-70%, dan kelembaban udara yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah kurang dari 40% atau lebih dari 70%. Suhu. Nyamuk Aedes aegypti dapat bertahan hidup pada suhu rendah, tetapi metabolismenya menurun atau bahkan terhenti bila suhunya turun sampai di bawah suhu kritis. Pada suhu yang lebih dari 35 derajat Celcius juga mengalami perubahan dalam arti lebih lambat terjadinya proses fisiologis. Telur nyamuk Aedes aegypti dalam air dengan suhu 20-40 derajat Celcius akan menetas jadi jentik dalam waktu 1-2 hari. Ventilasi. Ventilasi rumah mempunyai banyak fungsi, salah satunya yaitu menjaga agar sirkulasi udara dalam rumah tersebut lancar. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya oksigen di dalam rumah dan menyebabkan kelembaban udara di dalam ruangan, baik tingkat kelembaban optimum nyamuk antara 60-80%, luas ventilasi alami yang permanen minimal lebih dari 10% dari luas lantai. G. Tempat penampungan air atau TPA. Tempat penampungan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tempat penampungan air bersih seperti tempayan, bak mandi, bak WC, drum, bak penampungan air, ember, dan lain-lain. Tempat penampungan air untuk keperluan tertentu seperti tempat minum, hewan, barang-barang bekas, bunga, dan lain-lain. Tempat penampungan air alami seperti lubang pohon, lubang batu, tempurung kelapa, kulit kerang, potongan bambu. Pada dasarnya, dianjurkan untuk membersihkan tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali agar bebas dari rincik nyamuk. H. Jarak antar rumah. Jarak antar rumah dapat mempengaruhi penyebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Lalu kepadatan hunian. Ketidakseimbangan antara luas rumah dengan jumlah penghuni akan menyebabkan suhu di dalam rumah menjadi tinggi, dan hal ini dapat mempercepat penularan DBD. Tidak padat hunian memenuhi syarat adalah jika luasnya lebih dari 9 meter persegi per orang, dan padat penghuni jika luasnya kurang dari 9 meter persegi per orang.
J. Ikan pemakan jentik, yaitu termasuk lingkungan biologi seperti ada atau tidaknya memelihara ikan pemakan jentik. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepadatan jentik di tempat penampungan air atau kontainer. G. Pencegahan penyakit demam berdarah. Yang pertama yaitu penyuluhan bagi masyarakat. Seperti diuraikan di atas bahwa sampai sekarang belum ada obat yang dapat membunuh virus dengue ataupun vaksin demam berdarah. Maka upaya untuk pencegahan demam berdarah ditujukan pada pemberantasan nyamuk beserta tempat perindukannya. Oleh karena itu, dasar pencegahan demam berdarah adalah memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat bagaimana cara memberantas nyamuk dewasa dan sarang nyamuk yang dikenal dengan pembasmian sarang nyamuk atau PSN. C. Memberantas jentik. Cara memberantas jentik dilakukan dengan cara 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Artinya yang pertama yaitu menguras bak mandi seminggu sekali, yang kedua menutup penyimpanan air rapat-rapat, yang ketiga mengubur kaleng, ban bekas, dan lain-lain. Kebiasaan-kebiasaan seperti mengganti dan membersihkan tempat minum burung setiap hari atau mengganti dan membersihkan vas bunga seringkali dilupakan. Kebersihan di luar rumah seperti membersihkan tanaman yang berpelepah dari tampungan air hujan secara teratur, atau menempatkan ikan pada kolam yang air tinggal mendapat mengurangi virus cukup. Yang keempat yaitu pedoman penggunaan bubuk abate atau abatisasi. Abatisasi harus dilakukan sesuai dengan pedomannya agar benar-benar mematikan jentik nyamuk Aedes aegypti. Pedoman tersebut yakni 1 sendok makan per 100 gram untuk 100 liter air. Dinding bak mandi jangan disikat setelah ditaburi bubuk abate. Bubuk akan menempel di dinding bak atau tempayan atau kolam. Bubuk abate tetap efektif sampai 3 bulan. C. Memberantas nyamuk dewasa. Untuk memberantas nyamuk dewasa, upayakan membersihkan tempat-tempat yang disukai nyamuk untuk beristirahat antara lain. 1. Jangan menggantung baju bekas pakai, nyamuk sangat suka bau manusia. 2. Pasang kasa nyamuk pada ventilasi dan jendela rumah. 3. Lindungi bayi ketika tidur di pagi dan siang hari dengan kelambu. 4. Semprot obat nyamuk rumah di pagi dan sore hari jam 8 sampai jam 18. Perhatikan kebersihan sekolah. Dan yang keenam, pengasapan atau disebut fogging hanya dilakukan apabila dijumpai penderita yang dirawat atau meninggal. Untuk pengasapan diperlukan laporan dari rumah sakit yang merawat. Baik, pembacaan materinya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya yang akan bertanya kepada teman-teman. Eh, Baik, pertama saya akan bertanya kepada Nabila. Pertanyaannya, apa itu demam berdarah? Apa itu penyakit demam berdarah? Silakan, bisa langsung dijawab pertanyaannya. Izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya apa itu demam berdarah? Jadi demam berdarah atau dengue
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, tetapi vektor utamanya yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti betina biasanya akan terinfeksi virus dengue saat menghisap darah dari penderita yang berada dalam fase demam atau viremik atau akut penyakit. Apakah cukup jelas, Izan? Baik, terima kasih An, jawabannya sudah benar. Terus pertanyaan yang kedua, saya akan bertanya kepada Desi Permata Aljahri. Pertanyaannya, eh, apa penyebab demam berdarah? Silakan Desi bisa langsung dijawab pertanyaannya. Izin menjawab. Penderita demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan dengan perantaran nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk ini berkeliaran di mana-mana secara bebas dan digigih untuk mencari mangsanya demi kelangsungan hidupnya. Biasanya nyamuk Aedes yang menggigit tubuh manusia adalah nyamuk betina, sedangkan nyamuk jantannya suka dengan aroma yang manis pada tumbuh-tumbuhan. Cukup jelas, Ijen? Terima kasih. Baik, cukup jelas. Terima kasih Desi atas jawabannya. Sudah benar sekali. Baik teman-teman, ada satu pertanyaan lagi yang akan saya tanyakan kepada teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana pencegahan penyakit demam berdarah? Silakan pada teman-teman yang memiliki pendapat, silakan bisa langsung on mic. Izin menjawab, Izan. Cara pencegahannya yaitu penyakit demam berdarah dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberantas jentik dengan cara menguras bak mandi seminggu sekali, menutup penyimpanan air rapat-rapat, mengubur kaleng dan bekasnya dan lainnya, serta melakukan abatisasi. Lalu untuk nyamuk dewasa bisa diberantas dengan melakukan fogging. Apakah cukup jelas, Izan? Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas, jawabannya sudah sangat tepat. Terima kasih, Nabila. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi penyuluhan hari ini. Jadi demam berdarah adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus dengue atau oleh nyamuk Aedes aegypti, tetapi faktor utamanya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini berkeliaran di mana-mana secara bebas dan gigih untuk mencari mangsanya demi kelangsungan hidupnya. Biasanya nyamuk Aedes aegypti menggigit tubuh manusia adalah nyamuk betina, sedangkan nyamuk jantannya suka dengan aroma yang manis pada tumbuh-tumbuhan. Demam dengue juga ditandai oleh beberapa gejala klinik, yaitu berupa demam nyeri, demam,
nyeri pada seluruh tubuh, terus ruam, perdarahan, dan renjatan. Terdapat faktor resiko yang mempengaruhi DBD, yaitu faktor lingkungan seperti ketinggian tempat, curah hujan, ruang gelap, kelembaban udara, suhu, ventilasi, tempat penampungan air atau TPA, jarak antar rumah, dan kepadatan hunian. Lalu untuk pencegahan terjadinya penyakit demam berdarah bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan bagi masyarakat, lalu memberantas jentik dengan cara menguras, menutup, mengubur, dan melakukan abortisasi, dan selanjutnya memberantas nyamuk dewasa dengan cara melakukan fogging. Baik, selanjutnya ke sesi penutup. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.